Daerah pesisir merupakan daerah yang berdekatan dengan laut atau pantai. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pantai terbanyak di dunia. Bahkan Indonesia didaulat sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Ini artinya Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan menguntungkan sekali. Apabila benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, baik berskala besar maupun skala kecil. Begitu pula dengan Provinsi Kepulauan Riau. 94% wilayahnya yang merupakan kelautan adalah potensi besar untuk mendapatkan peluang usaha. Salah satunya di Kota Tanjung Pinang, tepatnya di sepanjang pesisir Teluk Kriting. Membahas mengenai peluang usaha, ada banyak peluang bisnis yang cocok dan sesuai untuk daerah di sekitar pantai. Kemudian dipadukan pula dengan muatan lokal dan potensi kekayaan alam. Misalnya, kafe dengan konsep kekinian yang memanfaatkan sahdunya suasana sunset dan sajian kuliner lokal. Suzarlis, salah satu pelaku usaha di Tanjung Pinang, melihat peluang tersebut. Ia memanfaatkan potensi alam dan geografis tempat tinggalnya yang berada di pesisir pantai Teluk Kriting, Tanjung Pinang. Ia membuka usaha kedai kopi dengan sajian-sajian kuliner khas Melayu untuk menarik para wisatawan lokal maupun Nusantara. Suzarlis hadir di Highway 1 jam bersama Dato' Rida Kalyamsi, hanya di Tanjung Pinang TV. Hai, kita berjumpa lagi pada sesi yang ketiga, bincang-bincang santai dengan Bung Suzarlis Soot ini, pemilik kedai kopi Sarang Sembilang. Pak Suzarlis, menurut saya Pak Suzarlis ini mendapat keberuntungan juga karena mendapat sebuah tempat, lokasi. Jadi selain sembilangnya memang sedap, selain asam pedasnya itu enak, Pak Suzarlis juga mendapat tempat yang membuat kedai kopi itu menjadi nyaman, menjadi itu. Nah, menurut saya tuh ini yang kurang disadari oleh sebenarnya masyarakat kita. Kita ini sebetulnya punya harta karun yang hebat, yaitu namanya matahari terbenam di belakang Pulau Penyengat. Nah, Pak Suzarlis pastilah merasakan bahwa dengan pelantar terbuka, dengan kursi-kursi dengan itu dapat menikmati matahari terbenam itu. Terasa enggak Pak Suzarlis tentang keberadaan matahari terbenam di belakang Penyengat? Seperti orang di Bali. Di Bali itu orang belum sampai ke Bali kalau belum sampai ke Kuta. Orang ke Kuta itu belumlah sah kalau belum melihat matahari terbenam di pantai Kuta. Nah, bagaimana di Tanjung Pinang menurut Pak Suzarlis sebagai sebuah peluang bisnis, sebagai sebuah kekayaan wilayah seperti itu menopang bisnis Pak Suzarlis masa depan? Ya, kita bersyukur juga itu rezeki. Rezeki itu memang dapatnya mungkin di usia yang 50-an ini. Awalnya kan lebih matang 50 lebih. Awalnya kan memang bukan untuk dibuat sebagai kedai kopi, tapi untuk tambatan perahu. Tapi kita melihat prospek di situ karena di Kota Tanjung Pinang itu ya kita diberi rezeki pas pantainya itu berada di bagian barat Kota Tanjung Pinang, sehingga kalau matahari terbenam ya duduk di kedai kopi Sarang Sembilang itu lebih asik. Kita juga disuguhkan dengan lagu-lagu yang lembut, akustik gitu. Biasanya kalau sore-sore itu sampai jam 8 malam itu lebih banyak dikunjungi oleh keluarga. Jadi ada anak-anak, ada orang tua pun yang susah berjalan pun alhamdulillah masih punya minat untuk datang ke sana menikmati terbenamnya matahari. Kemudian makanya di kedai kopi Sarang Sembilang itu kita lengkapi. Jadi ada campaign menikmati matahari terbenam di Sarang Sembilang itu menarik sekali menurut saya ya. Itu jadi alhamdulillah. Jadi fasilitasnya pun kita buat standar ya bisa standar internasional gitu. Misalnya WC kita buat keramik. Bapak orang bisa
bisa kalau bisa tidak ada pandemi, tidak ada COVID, Ya, kalau berapa tidak. orang bisa berkumpul makan Yang itu? jelas itu Sekarang kita fasilitasnya punya stok kursi kan 300-an. 300-an. Jadi pernah penuh 300-an kursi itu. Pernah terjadi. Pernah terjadi, malah ada yang mutar balik juga nggak cukup kursi. Jadi kapasitasnya ya 300 sudah. Kita 60 meja, 60. Nah, mejanya 100. Oh, 100 meja. 100 meja. 100 meja lebih sedikit lah gitu. Nah, jadi itu ya itulah namanya rezeki. Rezeki ini kadang-kadang memang tak terduga gitu. Kalau wilayah itu, tempat itu menjadi perhatian karena sesuai dengan nasihat. Tapi sudah adalah semacam konsep, semacam realitas bisnis bahwa kedai kopi Sarang Sembilang itu adalah satu tempat untuk menikmati matahari terbenam di Tanjung Pinang. Betul. Dan itu bisa saja di tempat Pak Zale, bisa saja muncul di Tanjung Buntung, bisa saja muncul di Gudang Arang, di tempat-tempat yang sekarang sedang dibangun flyover si pinggir laut itu. Itu tak mengganggu Pak Zale soal flyover itu masa depan bisnis Pak Zale. Kalau saya analisa gitu, ke depan itu malah lebih asik gitu, karena kita juga bisa melihat lalu lalang mobil, model lalu lintas dengan lampu-lampunya gitu kan. Kemudian juga kita dari jam 4 itu biasanya keluarga dengan anak-anaknya, dengan bayi, kadang orang-orang tua juga, itu biasanya sampai jam 8 mereka udah balik gitu, berputar. Nanti jam 8 sampai jam 12 malam disambung dengan muda-mudi, anak-anak muda, anak muda nih yang ngisi. Jadi itu juga kita lengkapi dengan kesenangan mereka dengan live musik akustik. Mereka yang bisa berkaraoke, yang gemar bernyanyi bisa bernyanyi gitu. Gitu apanya. Tapi tetap open, tetap langit terbuka, tetap tak pakai atap, tetap tidak pakai atap, karena ya itu tadi, ketika di tempat lain mungkin sepi, ya mungkin sepi. Alhamdulillah di tempat kita di masa pandemi ini, ya karena saran dokter juga kalau kita makan minum itu lebih bagusnya di tempat terbuka. Jadi lebih sehat, pandangan lepas. Kemudian juga ya tapi sama seperti Melayu Square, di Laman Bunda, itu kan open sky semua, open seperti itu artinya. Menurut saya kesadaran warga Tanjung Pinang, kesadaran para pengusaha Tanjung Pinang, para tentang peluang memanfaatkan matahari terbenam belakang Penyengat itu, kita memang belum betul-betul memanfaatkan harta karun itu. Seperti itu harta karun luar biasa. Matahari terbenam tuh dari pukul 3 sampai ke pukul 6 itu luar biasa indah di belakang Penyengat itu. Paling mungkin musim lah, ada pengaruh musim lah, musim seperti itu. Musim barat, musim apa yang mengganggu bisnis Pak? Tidak juga. Dia kadang-kadang musim utara tempoh hari itu memang sempat 1 minggu angin kuat. Ya. Nah, tapi tak masalah. Walaupun angin kuat, damai juga yang datang. Kita persiapkan tempat rumah yang bisa berlindung gitu. Dan musim barat tidak mengharukan Sembilang dapat juga. Tidak, di segala musim. Di segala musim, insya Allah Sembilangnya pun tetap kita jaga kualitasnya. Kita juga senantiasa meminta pendapat dari tamu tentang rasa dan tentang segarnya ikan, itu harus kita jaga. Nah, jadi buat jadi apa yang Pak Zuhalis pikirkan, Pak Nahar pikirkan, mengembangkan Sarang Sembilang dengan memanfaatkan matahari terbenam untuk ke depan, kira-kira beberapa tahun kan. Bisnisnya kan panjang nih. Kedai kopi ini memang siklusnya pendek, 5 tahun kadang-kadang. Tapi tentu Pak Zuhalis pengen usahanya panjang, lama seperti itu. Kita yakin, karena kalau kedai kopi yang barangkali kalau kita hanya menjual snack-snack itu bisa saja ada masanya. Tapi kalau ada makannya di situ, ada lagi ciri khasnya di situ.
dengan asam pedas sembilangnya, kami yakin bahwa mau tempat itu jadi strategis atau tidak strategis tetap dikunjungi. Karena sudah banyak contoh rumah makan yang sampai sekarang bertahun-tahun tetap bertahan. Jadi konsep kita itu ya kedai kopi berbau restoran. Ya. Kedai kopi berbau restoran. Dan kita juga mencoba untuk menyiapkan fasilitas seperti musala kita siapkan gitu kan. Kan kadang orang keluarga itu sore-sore yang banyak datang sore, jadi mereka bisa maghrib di tempat kita dengan sekitar itu juga banyak masjid jauh-jauh itu kan. Masjidnya agak jauh lah, tapi tetap kita sediakan di restoran kita. Kemudian juga konsep Pak Patri sebagai ketua RT, konsep menjadikan Teluk Giting sebagai kampung wisata kuliner itu sekarang berjalan seperti apa bentuknya sekarang ini? Sebagai penopang bisnis Pak Gihari. Sekarang itu sedang jalan, karena konsep itu kan masuk juga di kelurahan. Karena saya di situ kan selain dari RW di Teluk Giting juga saya sebagai ketua forum RT RW kelurahan Tanjung Pinang Barat itu, memang kita punya klaster-klaster khusus di Teluk Giting itu menjadi klasternya pariwisata kuliner. Jadi alhamdulillah lurah Pak Gilang itu kan itu selalu mendukung kita juga. Ada berapa banyak sekarang kedai kopi yang ada di sana? Kedai kopi yang ada di sana. Mulai dari Angkatan Laut itu? Tak kurang 10 lah. 10 sekarang ya. Yang selalu ramai itu, yang selalu ramai. Tapi tidak menunya tidak sama, itu masing-masing punya ikon sendiri-sendiri, punya andalan saya sendiri. Itulah yang kita sarankan ke warga untuk selalu mengembangkan ide-ide, dan kalau kita usahanya harus spesial ya, apa yang membuat orang tuh mau ke tempat kita gitu. Nah, beda dengan Sarang Sembilang nih kita mengambil dari orang tua, anak-anak sampai ke anak-anak. Segmen pasarnya itu segmen keluarga dan segmen anak-anak muda yang suka nongkrong gitu. Tapi tantangan apa yang handicap apa yang berat misalnya? Karena Pak Iwan, saya dengar tempat Pak Zali sini termasuk bangunan yang tidak permanen ya. Karena ada peraturan atau apa mungkin kendalanya mungkin jalan itu kan sudah dibuat lama, jadi sudah agak rusak. Tapi kemarin memang pemerintah memang mencoba untuk membuat tambahan jalan gang itu sehingga jalan itu bagus, dan kita juga berharap itu akan jadi pusat wisata yang mungkin saja nanti kedepannya ke laut itu jalan kaki sebenarnya. Tapi dibaguskan, ada warna-warninya juga gitu kan. Rumah-rumah tetap tetap terjaga, dan kalau bisa memang rumah-rumah itu punya jualan sendiri. Mungkin dia bisa jual souvenir. Jadi orang datang ke sana bukan hanya untuk makan ikan sembilang saja, tapi juga bisa untuk belanja. Yang buat souvenir, yang buat jual-jual pakaian, yang jual masakan yang kita nggak punya, dia buat gitu. Jadi bisa betul-betul. Jadi semuanya berkembang gitu, sebagai sebuah destinasi wisata baik lokal maupun dari luar, lihat itu sebagai kita juga tidak mau juga kita RW situ kita saja yang sukses. Kita juga mau berbagi ke masyarakat juga kalau bisa juga harus sukses dengan membuat usaha masing-masing. Gunakanlah orang ramai yang datang itu, bagaimana orang juga singgah ke tempat kita gitu. Dan Teluk Giting juga punya latar belakang sejarah yang panjang, sejak zaman Teluk Giting itu kan sebenarnya kalau untuk Tanjung Pinang termasuk kampung lama, karena di sana juga ada sagu dulunya, gang sagu, dulu ada gubal, gitu. Jadi gubal dipadukan dengan asam pedas sembilang, wah sedap betul. Asam sembilang dipadu sama gubal. Asam pedas sembilang, makan dengan gubal, wah mantap betul. Nasi, makan gubal, makan dengan. Jadi barangkali terakhir juga kawan-kawan juga kalau kita buka usaha itu kita mesti memang kelola sendiri. Dan tak heran lah kalau ada teman-teman yang datang ke Sarang Sembilang, tidak heran kalau melihat saya kadang nyuci piring, kadang masak, kadang menerima order tamu.
begitulah usaha. Ya kita harus fokus. Tangani sendiri dengan sungguh-sungguh. Tak usah langsung jadi mau menjadi bos gitu ya. Iya, betul. Jangan ngebos dulu. Pelan-pelan lalu bersyukur. Dan saya juga terakhir terima kasih kepada istri saya, Siti Juwaria, alumni STAN, yang telah memberi dorongan, menjaga kantongnya, menjaga kas dari keuangan ya. Termasuk kunci anak bisnis saya ini keuangan, kalau keuangannya rapuh, tak ada yang saya situ. Termasuk saya anak-anak saya, Imam Sapi yang sekarang anggota HIPMI juga ikut membantu di medsosnya, gitu. Lebih ke medsosnya. Baik Pak Ngah, terima kasih buat kita para pemirsa sekalian. Begitulah bincang-bincang sama Pak Ngah Subsali, salah seorang dari pengusaha lokal yang memilih kedai kopi berbasis berbau restoran dengan mengandalkan kuliner ikan sebilang sebagai menu utamanya, dan dia sadar bahwa restoran dia ini akan menjadi lebih besar, berkembang kalau dia bisa memanfaatkan potensi matahari terbenam di belakang Pulau Penyengat itu sebagai sesuatu kekuatan bisnis, sesuatu yang menggerakkan semangat para pengunjung menjadi makan asam pedas sembilang sambil menikmati matahari terbenam di belakang Penyengat. Sebuah tesis yang bagus, sebuah cara yang menarik. Mudah-mudahan ada orang lain yang mengikuti langkah Pak Ngah memanfaatkan pantai Teluk Keriting, pantai Tanjung Pinang, semua itu sebagai kawasan dunia usaha. Terima kasih Pak Subsali, Pak Ngah, para sosial mencelah bincang-bincang santai kita ini. Kita berjumpa lagi pada minggu-minggu yang akan datang dengan cerita dan topik yang berbeda lagi. Hai, sampai jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Batin dan Puncak Cindai. Bismillah itu permulaan kalam. Assalamualaikum